أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang kita hormati Ketua Pengurus Mushola Haji Asmen, yang kita hormati imam besar kita, yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah sekalian yang hadir di subuh Rabu Minggu yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bersama-sama di mushola kita ini untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian daripada firman Allah di dalam Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu syuruk kurang lebih 45 menit ke depan. Berharap kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian-kajian yang kita lakukan insyaallah akan menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah sekalian yang saya hormati, kita akan, ibu-ibu masih ingat tema kajian kita? Surah Sajadah ya Pak ya? Ya, Sajadah. Tidak salah kemarin itu baru sampai ayat yang kedua. Kita akan lanjutkan di ayat yang ketiga dan sampai ayat 7 lah, 3 sampai 7. Maka untuk dapat fadilah Quran, saya akan bacakan 4 ayat ini atau 5 ayat ini ya, dan bagi yang mendengarkan mudah-mudahan la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal ikuti aja. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'ud
insani min tin. Sadaqallahul azim. Inilah surah yang senantiasa kita dengar di setiap subuh Jumat. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat 1 dan kedua yang kita bahas bulan yang lalu itu bercerita tentang Allah telah menyampaikan bahwasanya Quran itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Quran itu bukan dari manusia, bukan dari malaikat Jibril, bukan dari Nabi Muhammad, tapi tanzilul kitab mir rabbil alamin, dari Allah Tuhan semesta alam. Itulah Quran, firman Allah, tidak ada campur tangan manusia. Kemudian ayat berikutnya, ayat 3, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara. Apakah mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang tak percaya dengan Quran itu memberikan tuduhan macam-macam. Ada tuduhan, ada saja masalah yang mereka buat. Apa yang mereka sampaikan itu iftara. Mereka mengatakan Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Jadi tuduhan itu bukan dari sekarang aja, Pak. Dari dulu orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy, mungkin orang-orang Yahudi itu banyak yang beranggapan Nabi Muhammad yang membuat-buatnya, yang ngarang-ngarangnya. Iftara yaftari itu artinya mengarang, karangan bebas. Kalau hari ini itu sebagian orang-orang liberal ada yang beranggapan Quran itu adalah muntaj ats-tsaqafi. Apa namanya itu? Hasil kebudayaan Arab. Jadi macam apa Arab dulu itu ditulis, direkam, kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Enggak bisa. Tidak, Allah jamin tidak. Bukan karangan, tidak ada unsur manusia di dalamnya. Jadi jangan ada anggapan dalam diri kita itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak sanggup untuk itu. Jangankan Nabi Muhammad, Allah menjamin andaikan berkumpul seluruh manusia, qul la ini ijtama'atil insu wal jinn. Siapa yang bisa mengumpulkan seluruh manusia, tidak cukup tambah dengan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat semisal Quran ini, la ya'tuna bimithli, maka mereka tidak akan sanggup. Jadi jangankan satu orang, seluruh manusia ditambah dengan jin. Kalau tidak puas tambah lagi malaikat, kalau tidak puas tambah lagi dengan makhluk yang lain, maka siapapun tidak akan ada yang sanggup mendatangkan seperti Al-Quran. Maka jangan ada anggapan mengatakan bahwasanya Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mampu. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad ummi. Apa arti ummi? La yaqra. Satu, tidak bisa membaca. Wala yaktub, dan tak mampu untuk menulis. Kalau umi ibu itu apa, Ustaz? Bedanya. Kenapa orang Arab mengatakan orang yang tak bisa membaca menulis itu disebut dengan ummi? Padahal di sisi lain ummi itu artinya ibu. Kenapa tak dibilang abi? Kenapa dibilang ummi? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Ternyata sebabnya adalah karena rata-rata dulu yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis itu adalah kaum, terutama ibu-ibu, tak pandai. Dia hanya bisa ngurus anaknya. Maka karena tak mampu itulah kemudian dinisbahkanlah orang yang tak pandai membaca dan
dan tak pandai menulis itu kepada seorang ibu, maka disebutkan ummi. Jadi Nabi tak sanggup untuk membaca dan tak bisa menulis. Sampai kapan? Ada ulama yang mengatakan sampai Rasulullah wafat. Karena memang Allah kondisikan itu sehingga tidak ada keraguan sedikit pun kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah belajar dengan seorang alim pun sebelum beliau. Ya, tidak pernah berjumpa dengan pendeta kemudian duduk macam kita ni tak menuntut ilmu. Ya, kan? Tidak pernah Nabi. Memang pernah jumpa dulu waktu Nabi sedang berada di Syam, ya kan? Tapi itu hanya perjumpaan biasa saja, yang dimana pendeta itu kemudian menceritakan, oh ini anak ini besok akan jadi seorang Nabi. Tidak pernah diajarkan, oh ini kitab suci ini cara menulis, enggak. Jadi jangan ada anggapan sedikit pun iftara bahwasanya Quran itu dibuat oleh Nabi. Bal huwal haqqu mir rabbika. Tetapi huwa itu kemana? Baliknya huwa itu artinya dia. Huwa itu kembali kepada Al-Quran. Dialah mir rabbika, al haqqu mir rabbika. Dialah kebenaran yang datang dari Tuhan. Al-haq. Allah menyebut dirinya hak. Allah menyebutkan Quran juga adalah sesuatu yang hak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Quran itu maha benar karena datang dari zat yang maha benar. Maka kalau manusia mencoba untuk mencari celah apa sih kekurangan Al-Quran itu, dijamin mereka tidak akan bisa menemukan kekurangan Al-Quran. Dan banyak orang mencoba, berkumpul orang untuk mencoba membuat semisal Quran, tidak sanggup. Ada cerita dulu Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai seorang nabi, kemudian dia mengarang surat pendek ingin menyaingi surah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran ada surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka dia buat juga surah namanya surah Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Memang agak asik juga, ujung-ujungnya kayak bersaja, tapi maknanya tak ada. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa gajah itu? Lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai yang panjang. Anak kecil pun tahu. Jadi tidak perlu. Tapi kalau Allah buat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu mengandung sejarah yang tak terbantahkan. Dulu ada sekelompok orang yang sebagiannya menunggang kuda, menunggang gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Diceritakan oleh Allah dari sejarah. Ada nilai imannya di situ. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Karena mereka terus berupaya untuk menghancurkan, maka kami yang menghancurkan, kata Allah, sehingga kami menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh Tuhan. Jadi banyak aspeknya. Ada aspek imannya di dalam itu, ada aspek sejarahnya, ada aspek moralnya, ada aspek tauhidnya. Tapi kalau yang dibuat oleh Musailamah tadi tidak ada, hanya cerita-cerita anak-anak saja yang tidak ada nilainya. Maka Allah ingatkan kepada kita, Quran itu adalah al-haqqu mir rabbika, kebenaran yang langsung datang dari Allah, Tuhan semesta alam, yang membawanya malaikat yang amin, Ruhul Amin. Yang Nabi menerimanya gelarnya adalah Al-Amin. Tempat untuk mendapatkan Quran itu, turunnya Quran itu pertama, wahadzal baladil amin. Mudah dahsyatnya Pak, gimana Allah mengatur itu? Jibril amin, Nabi Muhammad amin, kota Mekah tempat turunnya wahyu amin. Agar kita tidak ragu dengan Al-Quran. Kalau ada yang ragu juga dengan Quran, maka yang perlu ditanyakan imannya. Berarti dia tidak beriman
dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi Al-Quran itu? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Pada saat Quran ini diturunkan, Quran itu berfungsi litunzira, untuk memberikan peringatan, inzar, agar mereka tidak lalai, agar mereka tidak lupa. Karena manusia kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu cenderung lalai dan cenderung lupa. Makanya tidaklah manusia itu disebut manusia kecuali dia banyak lupa. Itu udah konsep alam itu. Masumiyal insanu insanan illa li kathrati nisyanihi. Tidaklah manusia itu disebut manusia kecuali karena dia banyak lupa. Maka perlu diingatkan agar tak lupa, agar tak lalai. Kita lupa sholat, maka diingatkan dengan apa? Azan. Hayya 'alas shalah. Kita lupa ini mana jalan yang benar, apa yang kita lakukan salah atau tidak, diingatkan oleh Al-Quran. Ini loh, jangan lakukan itu. Itu dosa kamu nanti. Kamu nanti akan ditanya malaikat di dalam kubur. Nanti kamu akan bertanggungjawabkan di hari akhirat. Kamu harus kembalikan. Jangan macam itu loh ya. Apa yang kamu dapat syukuri. Dapat gaji kamu sebagai jaksa, syukuri. Jadi pahala juga. Orang-orang yang berkasus itu lagi palanya tidak kamu tahu apa? 74 kilo. Itu baru emasnya, itu baru satu berangkasnya. Berangkas yang lain jangan. Untuk apa sih mas? Sampai 74 kilo itu umur sudah 56 tahun. Kira-kira untuk apa? Ya kan? Membuat peti mati dari emas. Jangan lakukan itu. Berat tanggung jawabnya. Quran ingatkan itu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya oleh Allah dari setiap nikmat yang kita dapatkan itu. Berarti Allah sayang dengan kita supaya kita tidak lalai. Ilustrasinya seperti ini. Ada nenek sedang menyeberang jalan. Nenek itu tak tengok kiri kanan. Insya Allah tabrak. Terus ada anak muda, hati-hati nek, atau mungkin dia bantu. Nah ya kan? Itu tandanya anak muda ini sayang sama nenek. Nggak mau nenek itu celaka. Tapi kalau tak peduli mah lantak. Hitung-hitung mengurangi penduduk. Orang itu berat. Allah tidak mau, maka Allah turunkan ini Quran untuk memberikan peringatan. Siapa yang diberikan peringatan itu? Qauman, satu kaum, ma atahum min nadhirin min qablika, yang sebelum engkau orang itu tak mendapatkan peringatan karena tidak ada nabi yang turun kepada mereka. Siapa orang itu? Orang-orang Quraisy. Ya, tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak ada nabi di Quraisy. Di Mekah itu tidak ada nabi. Nabi sebelum Nabi itu hanya Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya kurang lebih 560 tahun. Makanya orang Arab jahiliyah itu ya Allah rusak Pak. Karena tidak ada peringatan. Ya, mereka tidak tahu siapa Tuhan. Yang mereka sembah adalah patung. Ya, membunuh anak perempuan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Membunuh para budak, berperang setiap saat. Ya kan? Hak orang, hak dia. Maka perlu diingatkan, itu salah, maka diluruskan oleh Quran. Itu tidak benar, maka dibenarkan oleh Al-Quran. Itu bengkok, maka diluruskan oleh Al-Quran. Tunzir qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita bawa ke diri kita, ya, itu untuk mengingatkan diri kita semua agar kita tidak lalai bahwasanya nanti kita akan mati. Setiap akan mati itu mesti ada persiapan. Persiapan yang paling baik itu tidak dapat dari harta, tidak dapat dari jabatan, tapi dari amal soleh. Nah, siapkan dari sekarang amal soleh. Sholat, jaga sholat. Banyak baca Quran, banyak berzikir.
banyak bersedekah, apalagi kalau ada hak orang lain yang diambil, maka balikkan. Nah itu aja kuncinya cuma ikhlasan niat. Kalau banyak dosa bertaubat, kalau kepada Allah banyak istighfar. Kalau kepada manusia, Nabi ingatkan fal yastahlilhu, minta dihalalkan. Terambil tanah orang setinggal, balikkan. Terambil duit orang, balikkan. Saya punya kisah ceramah masalah harta, kemudian masalah tanggung jawab itu di satu masjid. Saya sebutkan masjid. Mungkin tersenggol mungkin Pak batinnya, atau mungkin bangkit kesadarannya, atau bangkit takutnya. Sesudah saya ceramah, datang bapak-bapak ke saya, Ustaz, saya mau ngaku nih. Apa Pak? Saya dulu pernah jadi pejabat Pak, pejabat di satu instansi lah, udah sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang saya sudah pensiun, tapi saya masih teringat ceramah Ustaz tadi itu, bahwasanya kalau tidak diselesaikan hak Adam, hak anak Adam di dunia, maka pasti akan diselesaikan di akhirat. Saya pernah tanda tangan Pak. Apa yang Bapak tanda tangan? Amprah. Ada amprah ya? Ada amprah. Di amprah itu ada nama ABC dan ada angkanya, rupiahnya. Saya tanda tangan, Pak Ustaz, ada satu nama bawahan saya itu. Saya tanda tangan, saya ambil duit. Saya ambil duit Pak. Terus Pak, saya teringat Ustaz, kemana saya mencari orang itu besok di hari kiamat. Pada masa macam apa mencarinya? Orang saja kadang-kadang tersesat atau hilang di padang Arafah yang jumlah haji itu hanya 3-4 juta, sepayah-payahnya mencarinya. Apalagi nanti di padang mahsyar yang jumlah manusia itu mungkin puluhan miliar. Begitu banyak orang, gimana mencarinya? Gimana minta maafnya? Maka gimana caranya sekarang Ustaz? Dia bilang, Pak, Bapak masih tahu orangnya? Tahu. Ada alamatnya? Ada. Bapak cari orang itu sekarang, minta maaf. Kemudian yang kedua, kembalikan kalau dia tidak memberikan. 20.000 tahun 85 dengan 20.000 tahun 2026 sama Pak? Tidak sama. Ya konversi lah mungkin untuk emasnya baik. Ada dipatkan. Nih, lebih bagus malu di dunia daripada malu di akhirat. Karena Rasul ingatkan Bapak Ibu sekalian, atadruna manil muflis min ummati. Tahu tak kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah? Bukan orang yang orang kaya kemudian jadi miskin. Tak. Yang muflis itu kata Rasulullah, orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat, datang membawa pahala puasanya, datang membawa pahala zakat. Semua pahala dia bawa. Dia ingin masuk surga dengan pahala itu atas izin Allah. Tapi Allah tunggu dulu. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah itu hakim maha adil. Maka Allah buka persidangan, di situ ada tuntut menuntut. Ada orang yang kemudian datang, akala malahada, ya Allah dia makan harta saya dulu, ngutang tak bayar-bayar ya Allah. Maka Allah pun akan menyuruhnya untuk mengganti. Caranya bagaimana? Pahalanya karena duit tak ada Pak. Ya. Ada yang bahada, dia pernah memukul saya ya Allah. Karena bagak dia dulu, kuat ototnya, berpangkat dia. Sekarang yang berpangkat-pangkat itu mudah memukul orang lain. Ya. Polisi, tentara, gasnya. Oh jangan bangga hari ini Pak. Ya. Kalau tak selesai, maka nanti diambil pahalanya. Ada yang safaka dama hadza, dia menumpahkan darah saya, mati saya, dibunuh saya, terus tak ada kisos di dunia, diambil pahalanya. Ada yang ghibah, digibah, diambil pahalanya.
Akhirnya pahala puasa habis, sholat habis, zakat habis, semuanya masih ada yang nuntut. Oh, dia pernah makan ini, dia pernah nyewa rumah saya Pak, terus kabur tengah malam, 4 bulan tak dibayar. Di pahala ada habis Pak. Apa langkah Allah itu? Diambillah dosa orang yang menuntut, diberikan kepada orang yang dituntut. Masih banyak orangnya, diambil lagi. Akhirnya yang tadi banyak pahala, sekarang banyak dosa. Kata Nabi, faturihat ilan nar. Orang yang banyak pahala tadi, kemudian habis pahalanya, dikasih dosa orang, itulah yang bangkrut itu kata Rasulullah. Dan kemudian dia dilemparkan oleh Allah ke dalam. Allah ingatkan kita agar kita tidak sampai seperti itu. Kita tahu jalan yang benar, tidak mengambil hak orang lain, yang disebut dengan hakul adami itu, yang paling beratnya seperti itu. Maka siapa yang pernah mengambil hak orang lain, falyastahil. Pernah ngambil pisang orang. Dulu waktu sekolah SMA makan goreng 5 dibayar 2. Karena nakal lu Pak ya. Masih ada orangnya, ada ahli warisnya. Atau enggak berjumpa gimana Pak Ustaz? Nah sekarang banyak sedekah Pak. Banyak sedekah, uang masih ada, banyak sedekah. Dengan harapan apa? Ini salah satu logikanya adalah kalau kita punya stok banyak, diambil oleh orang besok, andaikan kita mencari-cari tak dapat nih Pak, diambil stok kita masih punya simpanan yang banyak. Tapi kalau sedikit stoknya, datang orang minta habis, dikasih dosa, yang akan membuat kita celaka. Maka Allah ingatkan, Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran ini kan petunjuk Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa syaratnya Quran bisa kita jadikan petunjuk ibu-ibu sekalian? Percaya, ini kuncinya. Harus percaya dulu. Hari kiamat itu ada, neraka itu ada, ya sirat itu ada, ya padang mahsyar itu ada, Allah itu ada, Nabi Muhammad itu ada. Percaya dulu Pak. Baru bisa kita jadikan Quran sebagai petunjuk. Ilustrasinya seperti ini. Saya teringat nih, saya ambil pendapat Ustaz Mustafa Umar. Kata Ustaz Mustafa, Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu apa? Yang menyampaikan kita ke tujuan. Petunjuk itu adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Kita mau ke Sumbar nih Pak, ke Bukit Tinggi, kampung dan jauh. Dakek di. Nah, kita berangkat dari sini, jalan Taman Karyani. Ada petunjuk, belok kiri ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang nanti ada lagi petunjuk, lurus ke Payakumbuh. Sampai nanti di Pangkalan belok ini ada petunjuknya. Kalau kita ikut petunjuk, percaya, sampai tidak kita ke Bukit Tinggi, sampai. Tapi kalau tidak percaya kita, wah ini tidak sampai, ke kiri ini salah, saya ke kanan aja. Ke kanan saya nanti besok sampai di Pasar Pagi Areng, kalau saya belok kiri, saya tidak percaya dengan petunjuk ini. Kemudian saya lurus, nanti masuk di rumah itu jalan tol, saya lurus, mana sampainya? Rumah itu. Kenapa? Karena indah, percaya. Tapi kalau percaya sampai dia. Begitu juga dengan Al-Quran. Percaya kita dengan Al-Quran sampai kita ke tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati. Tujuan hidup kita dua aja. Satu, kita mendapatkan ampunan Allah. Allah ampunkan dosa kita. Allah sambut kita dengan salamun qaulan min rabbir rahim. Malaikat menyambut kita dengan salam dan senyuman. Salamun alaikum bima sabartum. Kemudian ditimbang amal kita, berat ternyata amal kebaikannya.
kemudian disuruh kita untuk meniti jalan yang sangat tipis, siratal mustaqim, bebas kita sampai kita ke dalam surga berkat percaya kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi Al-Quran. Ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit wal arda dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini Allah tunjukkan kekuasaan Allah kepada kita. Allah yang menurunkan Quran itu adalah Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Tengah-tengah langit dan bumi ada. Apa di situ? Awan, Allah yang menciptakan. Burung-burung yang berterbangan, Allah yang menciptakan. Petir yang menyambar, Allah yang menciptakan. Langitnya jelas Allah menciptakan. 7 lapis bumi, Allah yang menciptakan. Tidak akan ada yang sanggup untuk melakukan itu kecuali Allah. Maka dengan khalaqa ini Allah menyebutkan sifat yang dia miliki, Al-Khaliqu. Tadi yang kita baca di dalam sholat kita, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul. Nama Allah yang paling agung itu Al-Khaliq, yang menciptakan bumi, langit. Antara keduanya Allah yang menciptakan. Tidak ada satupun yang sanggup untuk melakukan itu. Jadi kalau kita dialog dengan orang Kristen, banyak orang Kristen kan Tuhannya 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tanya, bisa gak Tuhan Anak kalian itu menciptakan langit dan bumi? Jangankan langit dan bumi, menciptakan lalat pun mereka tidak akan sanggup. Menciptakan daun mereka tidak akan sanggup. Bisa tidak Roh Kudus kalau itu menciptakan itu tidak sanggup? Satu-satunya yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama Allah menciptakan itu? Fi sittati ayyam. Wahid 1, Ithnani 2, Salasatun 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sittatun. Fi sittati ayyam. 6 hari Tuhan itu menciptakan. Ada pendidikannya di sini kata para ulama. Allah itu kalau mau idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak perlu proses, tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu harus melalui proses. Ini sebetulnya pengajaran Tuhan untuk kita. Berproses dia. Untuk masuk surga harus ada prosesnya. Jangan instan. Untuk pandai harus ada prosesnya. Jangan SKS, sistem kebun semalam. Ada prosesnya. Apa prosesnya? Belajar. Untuk jadi ustaz Abdul Somad tuh, itu dahsyat tuh. Ya kan? Banyak apa itu? Banyak cobaannya kan Somad dari awal-awal dulu kan. Diusir di sini, di apa? Tak boleh masuk ke tempat ini, demo orang di sini. Ternyata itu proses yang membawa positif kepada Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak seperti itu tidak viral. Ya, ada prosesnya, belajarnya, ya, dan lain sebagainya. Ada proses. Maka jangan instan. Anak sekarang instan dikit-dikit AI. AI itu bagus Pak, tapi membuat malas. Tanya sedikit keluar AI. Tidak mau baca lagi. Akhirnya disuruh 7 kali 3 apanya kepalanya. 8 kali 7 pening kepalanya. 9 kali 7 pening kepalanya. Kayaknya hanya bergantung kepada tidak mau berproses. Tak mau belajar sungguh-sungguh.
Nah, Allah mengajarkan semuanya itu berproses. 6 hari itu maksudnya 6 masa. Ada ulama mengatakan satu masa, satu hari itu 1000 tahun. Berarti 6 masa itu 6.000. Itu prosesnya. Ya, tapi yang paling tahu maknanya tentu Allah Subhanahu wa taala. Tsummastawa 'alal 'arsy. Sesudah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa itu, kemudian Allah istawa 'alal 'arsy, bersemayam, bertahta di satu tempat namanya 'arsy. Arsy, ada ulama yang mengatakan itulah makhluk Allah yang terbesar. Besar langit lebih besar arsy, besar bumi lebih besar arsy. Ada yang mengatakan arsy itu ada di atas langit yang ke-7. Nanti manusia akan dibagi menjadi 2. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Di mana mereka diletakkan? Yang kanan diletakkan di sebelah kanan arsy, yang kiri diletakkan di sebelah kiri arsy. Ya. Yang kanan yang akan masuk surga, yang kiri yang akan masuk arsy Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan jumpa kita sesudah hari kiamat. Terus sekarang tidak tahu kita di mana arsy itu, bagaimana keadaannya, wallahu a'lam. Yang jelas ada 8 orang malaikat yang kata Allah memikul arsy, ya, dipikul oleh malaikat. Besarnya seperti apa malaikat itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas untuk ini kita imani. Makanya ada iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Serahkan maknanya dan bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah itu yang menjadi wali, yang menjadi penolong, wala syafi', dan yang akan memberikan syafaat. Satu-satunya yang menjadi penolong kita hanya Allah, ada yang lain. Satu-satunya yang berhak mengizinkan syafaat hanya tak ada yang lain. Oh, kami dapat syafaat dari anak kami. Itu baru terjadi atas izin. Kami dapat syafaat dari Al-Quran karena rajin baca Quran. Itu hanya akan terjadi atas izin Allah. Kami dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Iya, tapi itu hanya terjadi atas izin. Mana ayatnya, Ustaz? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, siapapun yang memperoleh syafaat atau yang memberikan syafaat tidak akan terjadi illa biizni, kecuali atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad nanti baru akan memberikan syafaat. Ada namanya syafaat kubra. Bagi siapa? Bagi umat Islam. Kapan itu? Sesudah diizinkan oleh Allah. Maka nanti Nabi dalam riwayat itu disebutkan Nabi sujud kepada Allah. Maka Allah kemudian suruh, bangkit engkau hambaku, isfa' tushfa'. Maka hari ini berikan syafaat, maka syafaatmu akan berlaku. Barulah bisa jadi syafaat. Anak, ya, kepada orang tuanya baru sesudah izin Allah. Quran baru sesudah izin Allah. Itu nanti orang-orang khusus yang akan mendapatkannya. Dan banyak ragam syafaat itu. Ada syafaat kubro, ada syafaat sugro, ya. Yang sugro itu ya anak-anak kita, Bapak Ibu, ya, ahlul Quran, atau orang yang berjihad meninggal di jalan Allah kemudian mati syahid juga bisa memberikan syafaat. Atau Quran yang kita baca dia menjadikan syafaat bagi diri kita. Maka berpaculah untuk mendapatkan syafaat. Tapi syafaat yang paling besar berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya seperti apa? Banyak-banyak baca. Yang kedua, kalau habis azan ini jalan mendapatkan syafaat. Kalau sesudah azan lantas kita azan ikut apa yang diucapkan oleh muazzin,
Kemudian sesudah azan kita membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka halat lahu syafa'ati. Siapa yang kata Rasulullah habis azan dia membaca doa itu, maka inilah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari Bapak Ibu jalan untuk mendapatkan syafaat itu. Ya, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak membaca Quran, didiklah anak menjadi anak yang saleh insyaallah. Afala tatadzakkarun? Apakah kamu kata Allah tidak memperhatikan? Ya, kalau minta tolong kepada Allah. Jadikan apa yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat, ya cari untuk mendapatkan syafaat. Berfikirlah dengan itu. Ingatlah itu. Jangan sampai melenceng. Jangan minta syafaat ke Gunung Kawi. Gunung Kawi kalau lagi viral Gunung Kawi. Perlulah ada jalan-jalan kita ke Gunung Kawi. Lu nengok iya enggak? Dahsyat. Rusak tauhid kita. Negara yang katanya mayoritas muslim tapi percaya dengan sesajen, percaya dengan dukun, percaya dengan persembahan. Alhamdulillah marah Allah dengan kita. Maka perlu diingatkan, para ulama suka bersuara, para kiai di Jawa itu bersuara, ya jangan diam kalau ada kemungkaran. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah itu kata Allah mengatur seluruh urusan minas samai ilal ard, mulai dari langit sampai bumi. Tidak pernah Allah tuh nyantai Pak. Maka ada ayat mengatakan kulla yaumin, surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari, setiap saat sibuk. Jadi kalau kita ingin mendiri Allah, ya setiap saat kita mesti sibuk. Tidak ada pensiunnya sebagai hamba Allah. Sibuk dengan apa ya? Sibuk mencari rezeki, sibuk dengan amal saleh, sibuk dengan beribadah, sibuklah terus. Jangan nyantai. Allah yang menyibukkan dirinya untuk mengurus apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada satu pun di luar aturan Allah. Tidak ada. Allah ngatur makannya, Allah ngatur nafasnya, Allah mengatur rizkinya, semuanya Allah ngatur. Siapa yang akan duduk sebagai presiden itu sudah diatur Allah. Tapi bukan berarti kita kemudian diam, tidak boleh kritik-kritik. Ya, kita kritik. Saya yang ibah dengan beliau kita ini. Ada video tadi malam yang saya share juga. Beliau kita ini dari minyak dan sawit itu setahun dapat 1.200 triliun. Berapa itu Pak? Yang datang ke Riau itu hanya 8,25 triliun. Tidak sampai 1%, hanya 0,66%. Mana duitnya tuh Pak? Inilah kalau kita diam aja Pak. Kalau kita diam, inilah jalan berlubang. Masyarakat kita susah. Orang Sakai tetap, padahal di depan rumahnya ada pipa minyak yang sangat besar. Itu harus kita tetap bersuara. Mana duitnya? Kalimantan udah bersuara dia. Ya, dari Kalimantan Timur kami dibawa setiap tahun batu bara kami 875 triliun, yang balik ke kami hanya 8 triliun. Mana duitnya? Sisanya mana?
Yang gas di Aceh itu mana? Duitnya. Oh, duit negara berasal dari pajak. Pajak 82% uang negara ini berasal dari mana sawitnya, mana minyaknya, mana emasnya. Maka harus kita suara terus. Kalau tidak untuk kita, untuk anak cucu kita, Pak. Karena ternyata uang kita dihabis oleh para jenderal. Baking-bakingnya semuanya para jenderal, pejabat-pejabat di atas. Ya Allah. Makanya refleksi hari kemerdekaan kita 2 tahun 81 ini harus ya mewujudkan Pancasila. Pancasila ini, ya kan, keadilan sosial. Kalau di Jawa itu Masya Allah semuanya ada. Dari Jakarta ke Bandung dekat itu dibuatnya kereta cepat. Dari Pekanbaru ke Sumbar ke Pontianak putar-putar. Padahal kita kaya. Dari Pekanbaru ke Buton aja sekarang payah ya. Jalan mulai berlubang. Janganlah kita dari apa itu? Dari mana ya? Jembatan Maredan itu sampai ke Siak karena ada jalan panjang tuh ya Allah. Di kiri kanannya pipa minyak, di bawahnya minyak, jalannya. Ini harus kita sadarkan. Harus bersama-sama kita. Karena kita kasihan dengan negeri kita dan kita kasihan dengan anak cucu. Itu politis. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Allah ingatkan kita semua, Allah yang mengurus semuanya dari langit sampai ke bumi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Dan kemudian urusan itu naik kepada Allah, dibawa oleh para malaikat untuk dilaporkan kepada Allah yang masanya itu dalam ukuran manusia ka'alfisana, sama seperti 1000 tahun. Jadi satu hari naiknya doang dengan kecepatan tertentu. Kalau kita ukur dengan apa yang kita lalui dari hari per hari, itu baru akan sampai kepada Tuhan dalam masa 1000 tahun. Tapi dalam satu hari dia bisa disampaikan oleh malaikat, dan ini menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Maka dialah Allah alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Tidak ada satupun yang gaib yang tidak diketahui oleh Allah. Tahu dia apa yang kita sembunyikan, tahu apa yang ada di dalam hati dan batin kita. Maka tidak ada satupun yang tertutup dari Allah. Oh, dan Tuhan tak tahu, tidak ada ceritanya. Karena ayat menyebutkan kalau kita sendiri, kita berdua dengan Allah. Kalau kita berdua, bertiga dengan Allah. Kalau kita berempat, berlima dengan Allah. Maka ada dua orang berbisik, Allah dengar. Ada yang sendiri di dalam kantornya, dia naikkan angka itu, dia markup proyeknya, Allah tak alimul ghaib. Tambah lagi wasyahadah, Allah itu mengetahui apa yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata, tidak akan tersembunyi dari Allah. Artinya apa? Tidak ada tempat bersembunyi dari Allah. Tidak ada jalan menyembunyikan kedurhakaan kita dari Allah. Karena Allah pasti akan. Tapi Allah juga adalah Tuhan Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, Tuhan Maha Penyayang. Inilah di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengalahkan Allah Al-Aziz, karena Allah punya sifat Al-Aziz. Tapi walaupun Allah itu perkasa, Allah juga Maha Penyayang. Inilah yang harusnya ada di tengah-tengah para pemimpin kita. Representasikan sifat Allah. Kamu hebat, kamu kuat, bintang kamu 4. Tapi ingat, kamu juga harus punya rasa sayang. Jangan mentang-mentang gubernur, mentang-mentang wali kota, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang polisi. Jangan. Kamu harus punya sayang juga. Yang menggaji kamu siapa? Siapa sih yang menggaji pejabat kita itu? Dari pajak rakyat. Maka jangan
jangan sakiti rakyat, baik-baiklah dengan rakyat. Tapi ternyata hari ini wakil rakyat sejahtera, rakyatnya yang menderita. Harusnya kan tuannya yang bahagia, tapi ternyata kebalik. Tuannya yang menderita, wakilnya yang bahagia. Apa tandanya Pak Ustaz? Tengoklah kemarin waktu Prabowo sedang pidato di gedung MPR, wakil-wakil kita datang dengan mobil-mobil yang mahal-mahal, bersaing mereka, berpacu. Kalau kita berpacu dalam kemiskinan, mereka berpacu dalam kemewahan. Mobilnya 3,5 miliar. Kita saja mengkredit motor 3,5 juta setahun, ya kan? Sebulan pening kepala. Dari mana duitnya? Dari rakyat. Maka jangan lupa dengan rakyat. Dan ingatlah, setiap nikmat yang kalian dapatkan hari ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tapi setiap ciptaannya itu Allah berikan keindahan, enak untuk dilihat. Nampak gajah, oh sempurna untuk dilihat. Nampak gunung, sempurna untuk dilihat. Oh, ada suara burung, indah untuk didengar. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu menciptakan dan Allah yang menyempurnakan. Termasuk yang menurut kita tidak indah, kalau dikombinasikan jadi indah ya. Selama ini mungkin dalam anggapan kita begini, padang pasir panas. Tapi cobalah kita berjalan dari Mekah ke Madinah itu naik bus, Pak. Kiri kanan itu gunung-gunung, pasir, padang pasir. Tapi kalau dilihat, masya Allah, indahnya luar biasa. Tidak ada yang tidak indah ciptaan Allah itu. Tapi kalau dibanding-bandingkan ya, ada yang indahnya kelas 1, ada indahnya kelas 2. Kalau dibanding-bandingkan ya. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, ada yang mengatakan sepenggal tanah surga itu turun di Sumatera. Indah ya Pak. Pekanbaru indah juga, cuma lebih indah Sumatera. Itu Allah yang memperindah itu. Allah yang membuat, yang menjadikan seperti itu. Alladzi ahsana kulla, segala sesuatu itu Allah yang membuat dia jadi indah. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia ini min tin, dari tanah. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Saya lebih berprinsip ini, Adam diciptakan dari tanah dan Siti Hawa pun juga diciptakan dari tanah. Untuk apa? Selevel ya, antara laki-laki dan perempuan. Saya lebih percaya pendapat itu daripada pendapat yang mengatakan Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuk. Ini kan beda pendapat ini para ulama. Saya lebih cenderung ke situ, ya, bahwasanya Adam dari tanah, Hawa juga dari tanah. Cuman sifat Hawa ini, perempuan ini seperti tulang rusuk. Apa tulang rusuk itu? Seperti apa tulang rusuk? Dia bengkok. Kalau tidak diluruskan, maka dia akan selalu bengkok terus dia. Kalau tidak hati-hati meluruskannya, maka dia akan tulang perempuan. Maka satu-satunya yang bisa mengurus perempuan itu hanya laki-laki. Yang punya jiwa seni untuk mengurus perempuan itu hanya ada pada laki-laki.
Maka ibu-ibu nurutlah dengan laki-laki, karena ilmu untuk ngurus ibu-ibu itu sudah diberikan Allah kepada kaum. Jangan membangkang-bangkang juga dengan laki-laki. Dana. Iya Pak. Protes ibu. Kenapa perempuan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita Allah sampaikan bahwasanya Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Ia adalah kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu karena Allah lah yang sudah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan semuanya dalam keadaan berproses untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu perlu ada proses. Dan yang terakhir, Allah sampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka dalam keadaan kita sendiri diketahui oleh Allah, ada sesuatu yang kita simpan diketahui oleh Allah, bersama-sama pun kita dengan orang banyak, Allah pun mengetahui apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat yang ke-8. Ada Allah wa alaikum ajma'in. Mari kita sudah ini melaksanakan salat syuruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.